Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian kitab dan masih dalam pembahasan sholat jamaah. Sebelum kita lanjut, kalian bawahi kemarin, ini kemarin kita sebutkan pendapat pribadi. Saya mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad, ya. Tapi kalau secara umum, dia adalah fardu kifayah. Dimana? Ketika dia fardu kifayah, artinya kapan di satu kampung tidak tegak sholat berjamaah, satu kampung berdosa. Dalilnya jelas kemarin, ketika Nabi SAW perintahkan menyebutkan keinginannya untuk menyuruh orang untuk mengimami manusia di masjid beliau, dan beliau keluar untuk bersama beberapa orang membawa kayu dibakar. Artinya walaupun beliau tidak sholat berjamaah, tetapi tetap ada yang menegakkan sholat tersebut. Nah, kemudian ketika sholat jamaah itu sudah ada yang tegakkan, hukum kepada orang-orang selanjutnya yang tidak hadir itu yang sunnah muakkadah. Tapi kalau secara masalah untuk ikut pendapat wajib aja, biar saya jadi sunnah muakkadah. Kemudian kemarin kita sebutkan juga tentang masalah sejadah. Sejadah itu ada dalilnya. Cuma dari secara lafaz sejadah tidak disebutkan sejadah. Kenapa dia? Karena penamaan sejadah itu sendiri tidak lepas karena penggunaannya. Sejadah kalau dalam bahasa Arabnya itu sujadah, artinya alat yang digunakan untuk sujud. Nah, dan mayoritas hadisnya datang dari Anas bin Malik. Di bab riwayat pertama, Anas bin Malik bercerita, bahwa Nabi SAW pernah datang di rumah nenekku. Setelah itu beliau makan di rumah nenekku, dan beliau berkata, "Qumu usalli bikum." Berdirilah kalian, saya sholat bersama kalian. Kata Anas bin Malik, kami berdiri di atas tikar yang sudah menghitam, kemudian saya bersihkan dengan air, dan Nabi SAW sholat di atas tikar tersebut. Kalimatnya hasil. Hadis yang kedua masih dari Anas. Nabi SAW di rumah istri beliau Ummu Sulaim. Ummul Mukminin. Beliau bermalam di rumah Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini adalah bibinya Anas. Nah, Nabi SAW pun sholat di atas tikar. Nah, ini dalilnya semua adalah penyebutan tikar. Jadi tidak penyebutan sejadah secara spesifik. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Anas bin Malik, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har." Kami dulu salat bersama Nabi SAW di saat musim panas itu sangat panas. Ya. Nah, bahkan di sebagian dalam Bukhari disebutkan dalam kitab Al-Adhan, sebagian para sahabat itu karena saking panasnya musim panas, mereka menggenggam batu, ngambil batu, mereka simpan batu tersebut sampai agak dingin. Nah, giliran mereka harus sujud ke lantai, batunya ditarik. Terus mereka sujud di atas batu, saking panasnya. Berarti ada yang menghalangi dia dari tempat sujud. Nah, kalau dalam hadis Anas, فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. Kalau seorang dari antara kami tidak bisa meletakkan kepalanya di tempat sujud karena saking panasnya, maka dia pun menghamparkan bajunya dari pakaiannya, kemudian dia sujud di atasnya. Ini dalil tentang sajadah. Karena ada di masa-masa awal dakwah itu, ada sebagian ustaz itu yang memberikan fatwa sejadah itu adalah al-bid'ah. Sejadah itu, nah kalau dia sampai sekarang yang masih memilih dengan kekokohannya di atas sunnah, karena bangun masjid tidak mau dikasih itu, ya, harus tanah. Alasannya karena dengan adanya tanah kita bisa mengerjakan sunnah pakai sendal. Nah, kalau
dia karpet seperti ini, nggak bisa kita perhatikan. Jawabannya siapa bilang? Boleh saja yang penting bersih. Dan yang kedua, perhatikan kondisi masyarakat. Takutnya nanti dia digebukin. Karena memakai sendal dalam bersih. Baik. Nah, bagian yang kedua, kembali kepada masalah salat jamaah. Bagian yang kedua, bila seorang laki-laki masuk masjid, sedangkan dia sudah sholat, apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut bersama jamaah? Ini terkait masalah hukum-hukum berjamaah. Karena pendapat mengatakan sholat jamaah itu wajib. Gimana kalau misalnya dia sholat di suatu masjid, begitu datang ke tempat lain, ternyata masih sholat. Apakah dia harus ikutan sholat? Nah, kesimpulan hukumnya tidak wajib mengulanginya bersama jamaah. Nah, hal tersebut hanya disunnahkan baginya. Yang pertama hukumnya fardu dan yang kedua adalah sunnah. Pertama hukumnya wajib, yang kedua adalah sunnah. Dalilnya dari hadis Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika mu'min yuakhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha." Bagaimanakah sikapmu bila kamu dipimpin oleh seorang lelaki yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya atau mematikan salat dari waktunya? Qultu fama ta'muruni, bagaimana engkau perintahkanku ya Rasulullah? Qala shalli salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa shalli fa inna laka nafilah. Dan Nabi SAW, salatlah kamu tetap pada waktunya. Kalau kamu dapati mereka salat itu bersama mereka, maka salatlah bersama mereka. Fa inna laka nafilah. Sesungguhnya bagimu itu hitungannya salat sunnah. Jadi orang tersebut telah sholat sebanyak dua kali. Nah, kemudian sabda Nabi SAW kepada dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi ceritanya dua orang laki-laki ini datang ke masjid Nabi SAW dalam keadaan mereka telah sholat subuh. Di saat Nabi SAW sholat subuh, mereka berdua duduk di belakang. Nah, terus dari mana Nabi SAW tahu? Karena Nabi imam, mereka duduk di belakang. Pasti paling belakang ya, nggak mungkin di tengah-tengah sok gitu duduk. Nah, ini antara mukjizat Nabi SAW. Karena dalam lafaz hadisnya, fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena saya sebenarnya melihat kalian dari belakangku. Jadi Nabi SAW bisa melihat kondisi para sahabat itu dari belakang beliau. Dia berpikir bahwa Nabi SAW punya mata ketiga di belakang. Tidak ada lafaz penyebatan Nabi punya mata, tapi Nabi SAW bisa melihat, tahu keadaan para sahabat di belakang beliau SAW. Begitu salam, Nabi SAW menghampiri dua orang tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, "Muslimani antuma." Apa kalian berdua ini orang Muslim? Coba perhatikan kalimat hikmah. Apakah kalian berdua ini Muslim? Bukan kalimat kalian ini berdua non Muslim. Karena enggak sholat. Tapi Nabi SAW memberi kalimat al-muslimani antum. Apakah kalian berdua ini Muslim? Nah itu lebih hikmah, lebih hikmah. Karena orang itu tidak langsung dihukum, kamu kafir. Tapi langsung ditanya, apa kamu Muslim? Artinya sifat kemusliman Islam itu nggak bisa langsung hilang dari seorang Muslim, kecuali sampai sesuatu yang meyakinkan. Nah, baik. Kata Nabi SAW kepada kedua orang tersebut, "Idza shallaitu." Nah, maka setelah ditanya, "Musliman antum?" Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami Muslim." Maka kenapa kalian tidak sholat berjamaah? Kami jawab, "Kami telah sholat di rumah ya Rasulullah. Kemudian kami datang ke masjid." Nah, kata Nabi SAW, "Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma al-masjida jama'atin, wa shallaya ma'ahum, fa innaha lakuma nafilah." Ya, kalau kalian telah sholat, kalian berdua telah sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid jamaah, maka sholatlah bersama mereka. Karena sesungguhnya itu adalah sunnah. Jadi ini berlaku, dan ini kejadian di sholat subuh. Ya, kejadian di
Sholat subuh kalau Anda salah ingat kajian teks hadis ini di sholat subuh. Nah, kemudian bagian ketiga. Sebenarnya yang perlu diingatkan yang diingatkan oleh sebagian para ulama terkait masalah ada poin yang lain. Jadi seorang itu boleh mengulang sholatnya, sholat wajibnya sebanyak 2 kali secara umum karena 2 keadaan. Ya, 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia telah sholat sampai ke masjid dan dia mendapati orang masih sholat berjamaah. Sunnahnya dia sholat. Keadaan yang kedua adalah dia sudah sholat berjamaah, kemudian pulang ke kaumnya dan dia jadi imam. Seperti yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau telah sholat Isya bersama Nabi SAW, kemudian dia balik ke kampungnya dan beliau mengimami orang-orang di kampung beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi sholat Isya-nya 2 kali. Baik. Yang ketiga, minimal jumlah untuk sholat berjamaah. Minimal jamaah adalah 2 orang padanya perbedaan, khilaf ittifaq dengan para ulama. Dan Nabi SAW berkata kepada Malik bin Huwairis, "Idza hadaratis shalah fa'adzina thumma aqima wa li'ummukuma akbarukuma." Kalau hadir waktunya sholat maka azanlah. Dalam riwayat lain dikatakan fal yu'adzin ahadukuma, hendaknya salah seorang di antara kalian itu azan. Thumma aqima wa li'ummukuma akbarukuma. Kemudian qomatlah dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang lebih tua. Ini dia ada pembahasan dalam masalah siapa yang lebih berhak untuk mengimami. Dan akhirnya di sini Nabi SAW menyebutkan yang paling tua di antara kalian berdua. Bagian keempat, dengan apa sholat berjamaah didapatkan? Maksudnya kalau dia masbuk, kapan dianggap dia mendapatkan hitungan jamaah? Ya, sholat jamaah didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholat. Maksudnya siapa yang berhasil rukuk bersama imam, maka dia dihitung mendapatkan jamaah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah." Kalau kalian mendatangi sholat dan kalian mendapati kami sementara sujud, perintahnya Nabi SAW, fasjudu, ikutlah sujud. Nah, wala ta'udduha syai'a, tapi kamu jangan hitung dia. Maksudnya jangan dianggap 1 rakaat. Wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Dan siapa mendapati rukuk bersama imam, maka dia telah mendapati sholat. Jadi paham. Nah, maksudnya dalam kondisi berjamaah, kalau misalnya dia datang di shaf terakhir, atau di rakaat terakhir, atau mungkin di rakaat ketiga atau rakaat kedua, selama dia rukuk bersama imam, maka hitungannya 1 rakaat. Di luar daripada rukuk, pas iktidal ataupun pas sujud, maka ya hitungannya tidak mendapatkan hitungan 1 rakaat. Jadi yang harus digarisbawahi kata Nabi SAW, fasjudu, kalau kalian mendapati kami sedang sujud maka sujudlah. Dan sujud maka sujudlah. Jadi perintahnya segera sujud, jangan tunggu dulu. Tunggu imamnya bangkit, baru sekalian berdiri. Ya, walaupun mungkin dalam sebagian keadaan ada yang imam agak terlalu cepat, dia baru sujud, imam makmumnya belum sempurna semua sujudnya, dia udah bangkit. Nah, kalau dia perhatikan seperti itu, kalau saya susul, maka saya tidak akan berkejaran. Mungkin baru mau sujud, dia udah bangkit, tidak apa-apa dia tunggu. Allah. Bagian kelima, siapa yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah karena uzur? Pertama, orang yang sakit. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa ma harajun wala 'alal aqraji harajun." Tidak ada kewajiban bagi orang yang buta dan tidak pula dosa atas orang-orang yang pincang karena tidak ikut keluar. Dalil ini dalil yang digunakan untuk jihad. Tidak ada kewajiban orang yang buta itu atau orang yang
pincang untuk keluar pergi berjihad. Berarti kan, karena ini yang membuat Anda semakin sangat sulit. Jadi sepertinya pembahasan ini itu dibagi sama mereka, dibagi. Nah, kalau kita lihat ini dalil, kalau mereka katakan bahwasanya wajib, salah satu dalilnya hadis Abdullah bin tentang sahabat yang buta juga wajib untuk ke masjid. Setelah itu mereka pakai dalil dari ayat yang menyebutkan orang buta tidak wajib keluar ke masjid. Kalau kan kayak bertentangan. Nah, namun yang akhirnya ayat ini adalah berkenaan tentang jihad. Nah, karena Nabi SAW sakit, beliau tidak sholat berjamaah di masjid beliau SAW, dan beliau perintahkan Abu Bakar, murru Abu Bakr falyusalli bin nas. Ini kejadian ini Masya Allah. Itu karena Aisyah radhiyallahu anha tahu Abu Bakar ini orangnya hatinya terlalu lembut, gampang menangis ketika membaca Al-Quran. Kata Aisyah kepada Nabi SAW, Inna Abu Bakar rajulun raqiq. Sungguhnya Abu Bakar itu pria yang hatinya sangat lembut. Ya, nah, saya takut dia tidak bisa menahan tangisnya tatkala dia membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, la murru Abu Bakar falyusalli bin nas. Tidak perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang isyarat kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Umar, tapi Nabi SAW perintahkan Abu Bakar. Dalam sebagian riwayat itu la ya'ballahu illa Abu Bakar, la ya'ballahu rasulahu illa Abu Bakar. Tidak, Allah dan Rasulnya tidak mau ada yang mengimami selain Abu Bakar. Nah, dan juga berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallaqu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Dan kami telah melihat bahwa tidak ada yang meninggalkan salat jamaah kecuali orang munafik yang telah dimaklumi kemunafikannya. Ini di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi SAW, dan tidak didapati karena sebagian orang-orang munafik itu sengaja masuk Islam supaya terjaga hartanya, tidak diganggu. Nah, bahkan sebagian dari orang munafik itu kerjanya cari muka, seperti si Raisul Munafik Ibn Salul yang menghasut para sahabat untuk pulang ketika Nabi SAW mengumpulkan mereka untuk perang Uhud. Di tengah perjalanan dia hasut sampai akhirnya berbalik arah kurang lebih 300 orang. Alasannya tidak mungkin akan datang mereka itu. Padahal akan datang. Sama ini Madinah dan wilayah kita. Akhirnya pulang sebagian. Tapi dia ambil sebagian keadaan si Ibnu Salul ini umuji Nabi SAW dengan sanjungan yang para sahabat tidak pernah memuji Nabi SAW dengan sanjungan tersebut. Dia ucapkan, datang kepada kalian Rasul yang Allah berikan kepada kalian sebagai nikmat bagi kalian, begini kalian hendaknya mentaatinya dan seterusnya. Ya, cari muka. Nah, dan kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, au marid, atau dia orang yang sakit. Yang kedua, yang tidak wajib berjamaah adalah orang yang menahan 2 hajatnya. Ya, seperti yang kita sebutkan, la salat bi hadratit ta'am wa la huwa yadahu wa la. Tidak ada salat tatkala makanan telah terhidang, dan tidak pula tatkala seorang itu didesak oleh 2 buah kotoran. Dan telah kita sebutkan kisahnya juga Abdullah bin Umar, beliau menikmati makanannya seraya mendengar bacaan orang salat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang yang mempunyai sesuatu yang hilang, yang mana dia mengharapkan untuk menemukannya atau takut hilangnya, harta atau makanan pokoknya atau bahaya yang menimpa makanannya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang marfu. Man sami'a nida'ah falam yamna'hu min itba'ihi udhrun. Qala wa mal udhru? Qala ya mal udhru ya Rasulullah? Qala khawfun aw maridun lam yaqbalillahu min salatan allati shalla. Ya, kata Abdullah bin Abbas yang dihukumi marfu. Kata beliau, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan, kemudian tidak ada yang mencegahnya untuk mengikutinya,
karena uzur. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu uzur? Kata Rasulullah SAW, uzur itu adalah rasa takut atau sakit. Jadi seperti misalnya gini, kalau mungkin antum berkeyakinan sholat jamaah wajib, tiba di tengah perjalanan lagi di rest area azan, sementara antum bawa barang-barang, apa yang antum harus kerjakan? Pasti bingung. Ada barang banyak, ditinggal gimana? Sementara dia meyakini wajibnya. Nah, yang benarnya adalah dia boleh menahan dirinya sampai dia bisa mengamankan barang-barangnya. Begitu juga jangan antum hukumi para pedagang keliling misalnya yang jualan gerobak, mungkin ini orang terlalu sibuk dengan dunianya, azan tidak berani ditinggal jualan. Gimana ditinggal? Ntar ditinggal ada yang nyolong, kan gitu. Dan itu orang-orang yang punya uzur untuk tidak bersegera ke masjid karena takut barang-barangnya. Nah, apalagi mungkin ada di kalangan ikhwan pas giliran ada momentum daurah, mereka gelar lapak. Lalu tugas masjid melarang, kalian kenapa tidak sholat? Jangan, karena mereka menjaga lapaknya. Di situ ada barang, ada harta mereka. Itu ada uzur bagi mereka untuk tidak berjamaah. Kecuali mungkin ada keamanan dari masjid, hanya bolehlah mereka sholat. Tetapi kalau tidak ada, mereka bertanggung jawab dengan dagangannya sendiri, mereka punya uzur untuk tidak menyegerakan jamaahnya. Nah, kata Nabi SAW, "Lam yaqbalillahu minhu sholatan allati shallha." Allah tidak akan menerima sholatnya yang dia kerjakan. Sebenarnya diterima secara sempurna. Karena secara asal dari apa yang kita bahas tentang syarat sah sholat, pembatal sholat, kalau dia tidak disebutkan dalam pembahasan tersebut, berarti secara asal sholatnya sah. Cuman yang berkurang adalah pada nilai pahalanya, kesempurnaan jemaah. Karena yang nampak jelas adalah dia tidak bisa konsentrasi pikirin sholatnya. Ini ada yang sebagian diceritakan oleh Syekh Sulaiman Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau ada satu kejadian imam itu sholat, tapi sholatnya itu bingung dia dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, akhirnya dia salah. Mayoritas orang-orang itu nggak ada yang negur, dia karena yang memimpin sholatnya itu Syekh, ya, istilahnya mereka maklum. Nah, ada yang ngomong, Syekh, sholatnya kurang. Saya bilang, apa benar? Yang lain juga ragu-ragu, kayaknya sebagian itu nggak konsentrasi. Akhirnya ada satu orang tua yang menjawab, ya Syekh, kali ini saya yakin saya benar. Kamu kurang 1 rakaat. Kenapa kurang 1 rakaat? Karena saya itu punya 4 toko dan saya menghitung itu, memastikan pemasukannya itu keuntungan per hari ada setiap rakaat. Dan saya baru menghitung 3 toko, jadi saya yakin engkau kurang 1 rakaat. Nah ini kondisinya beda ya. Kondisinya beda. Ya maksudnya kalaupun dia khawatir misalnya dagangannya takut hilang, dia punya usul. Tapi masalahnya orang kondisinya beda. Dia menghitung keuntungannya, pemasukan tokonya di setiap rakaat. Mudah-mudahan sempat baca Al-Fatihah. Baik, yang keempat, terjadinya gangguan disebabkan hujan. Ya. Kalau hujan atau angin kencang, cuaca yang tidak mendukung, walaupun kadar hujannya, kata para ulama, hujan yang dengannya kalau dia keluar bajunya basah. Jangan dianggap kalau saya keluar gerimis, keluar sedikit basah baju saya, enggak jadi. Ya, maksudnya basah yang kalau orang lihat itu basah, basah. Nah, kata dan hadis Abdullah bin Umar, karena Rasulullah SAW ya'murul mu'adzina idza kanat lailatun baridatun dzata matar yaqul ala sallu fi rihali. Ala sallu fi rihali. Nabi SAW memerintahkan muadzin kalau
azan di waktu malam yang dingin dan juga hujan. Beliau SAW bersabda, "Ala sallu fi rihal." Ucapkanlah sallu fi rihal. Nah, kalimat ini ada beberapa lafaz. Sallu fi rihal, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, as-salatu fi rihal. Itu semua lafaz-lafaz yang boleh digunakan. Penempatannya boleh dia mengganti hayya 'alas shalah. Jadi ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah diganti sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Atau yang kedua setelah hayya 'alal falah. Kalau setelah hayya 'alal falah berarti dia bukan sebagai pengganti tetapi tambahan. Jadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah baru salatu fi rihal. Atau yang ketiga setelah azan selesai. Setelah azan selesai. Salatu fi rihal, salatu fi buyutikum. Cuman kalau menerapkan sunnah-sunnah seperti ini, ya bagusnya itu buat selebaran dulu. Buat selebaran, kemudian diedarkan kepada masyarakat atau tokoh-tokoh agama. Artinya ketika kita azan seperti itu, mereka tidak kaget. Atau misalnya mau menegakkan sunnahnya azan 2 kali di waktu subuh. Nah itu harusnya dia buat selebaran dulu. Ada hadisnya Nabi SAW berucap seperti ini, maka kami ingin menghidupkan sunnah seperti ini. Mohon kepada para masyarakat yang mendengar azan sebelum waktunya itu memaklumi. Misalnya ini adalah bagian dari sunnah yang telah banyak ditinggalkan. Nah khususnya masalah azan 2 kali itu kalau dia udah pernah umroh atau haji, insya Allah mereka akan tahu. Tapi banyak sebagian masyarakat itu karena kultur shock kaget. Kalau di Madinah itu atau Mekah, azan pertama dengan azan kedua itu jaraknya 1 jam. Begitu azan semangatlah jamaah Indonesia. Ke masjid, sholat sunnah, duduk. Kenapa lama sekali komat? Belum komat, 1 jam. Belum komat. Bilang 1 jam azan lagi kan? Azan 2 kali. Nah, setelah itu baru biasanya dijelasin sama pembimbingnya. Misalnya azannya itu 2 kali. Baik. Yang kelima, terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan sholatnya. Berdasarkan perbuatan seorang laki-laki yang sholat bersama Mu'adz, kemudian dia menyendiri lalu sholat sendirian. Manakala Mu'adz memanjangkan sholat, lalu Nabi SAW tidak mengingkarinya dan mengabarkan saat dia mengabarkan kepada dia. Jadi kisahnya Nabi SAW Mu'adz bin Jabal sholat mengimami kaumnya. Sholatnya sangat panjang. Disebutkan dalam para pensyarah hadis itu, ketika itu Mu'adz bin Jabal beliau sholat membaca Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Kebayang gimana? Sekali bersahabat Nabi SAW tidak sanggup, karena yang melapor kepada Nabi SAW dia pasti kategorinya sahabat. Ya, beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini la usalli bi fulan mimma yatibu bina. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup sholat bersama si fulan. Maksudnya si sahabat, karena dia sholatnya terlalu panjang. Maka Nabi SAW pun memanggil Mu'adz. Afattanun anta, apakah kamu itu pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Jadi yang ditegur bukan makmumnya. Kenapa kamu kurang sabar? Gitu. Yang itu adalah imamnya. Karena asalnya imam itu, siapa yang menjadi imam, ada yang dia perhatikan adalah kondisi makmumnya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, ini la usalli bin nas. فأتجوزوا وأردت أن وهممت أن أطيل به. Saya berkeinginan untuk mengerjakan sholat. فأتجوزوا فأسمع بكاء الصبي فأتجوزوا كراهة أن تفتن أمه. Saya sholat berjamaah mengimami manusia. Kemudian saya dan ingin memanjangkan sholat saya. Tetapi saya mendengar tangisan anak kecil. Maka saya pun meringankan sholatnya karena takut ibunya itu terfitnah, terganggu dengan sholat yang begitu panjang sementara anaknya menangis. Dan juga Nabi SAW bersabda, ayyukum shalla bin nasi falyakhaffif fa inna wara'ihim al-dha'if wal kabir wa dzal hajah.
Siapapun di antara kalian yang imam mengimami manusia sholat, maka hendaknya dia ringankan. Karena di belakangnya itu ada orang lemah, orang yang sudah tua, dan orang-orang yang punya hak. Jadi tiga hal itu hendaknya diperhatikan. Kalau umum kondisi makmumnya, jangan dia ngegas ke makmumnya. Dan ini ada sebagian kondisi yang sedikit dilematis sebenarnya. Sebagian para penghafal Quran itu pada musim-musim tertentu itu dijadikan imamnya dia, masa imamnya dia itu adalah tes hafalan. Dengan tes hafalan. Kadang sebagian waktu dia membaca bacaan yang pada keadaannya dia sebenarnya belum terlalu hafal, tetapi dia paksakan untuk membaca. Akhirnya di tengah jalan ya berhubung gak ada yang tahu hafalannya, pindah ke ayat lain. Dan itu ada. Saya juga pernah punya santri seperti itu. Bisa tegur, jangan antum pakai bacaan yang masih ragu-ragu atau masih hafal. Jadi alasannya saya tadi sudah coba sudah hafal, tapi giliran sholat lupa. Jadi ada orang-orang yang kondisinya seperti itu. Jadi ya pilihlah yang mudah, karena secara umum makmumnya juga suka yang mudah. Nah, kalau kita pilih imamnya bagus bacaannya dengan yang cepat sholatnya, pasti mayoritas memilih yang cepat sholatnya daripada bagus bacaannya. Yang bagus bacaannya itu hanya beberapa orang, karena mereka sebenarnya sudah terbiasa, sudah bisa menikmati sholat tersebut, apalagi mendapatkan bacaannya merdu. Tapi kalau secara umum ingin cepat selesai, buru-buru. Kita juga yang sekarang di tengah mereka tidak tumakninah, misalnya mereka masih juga memilih yang tidak tumakninah. Nah, dalam kondisi kita yang baca surah-surah pendek, temannya 3 kul, selesai 8 rakaat, misalnya 11 rakaat, itu masih lebih cepat mereka yang sholat 23 rakaat. Yang terjadi apa? Masih lebih suka yang gitu. Dan saya ini bahkan cerita. Ya, ada 2 masjid. Ya, masjid yang sunnah ini yang dikelola ikhwan itu lebih dekat dengan, karena dia di perumahan, orang lebih senang, karena di perumahan maksudnya mereka lebih harap masyarakat itu ke situ. Tetapi masyarakat malah milih masjid yang lain yang lebih cepat selesai. Dan ada kasus di kejadian di Tangerang, ada yang cerita. Jadi ada masjid baru. Mereka di awal Ramadan itu banyak orang yang hadir. So, mereka sholat 23 rakaat. Tapi mulainya setelah Isya, selesainya jam 10. Hari pertama masih ramai, hari kedua sepi. Sampai sekarang katanya itu cuma sekitar 5 orang yang sholat tarawih. Niatnya bagus, setiap malam itu selesai 1 juz, ya kan? Tetapi ya niat baik, tapi tidak memperhatikan kondisi makmumnya, ya tinggallah hanya beberapa orang. Jadi salah satu hikmahnya sholat berjamaah itu supaya kita masuk surganya rame-rame. Karena di antara hal yang Nabi SAW sebutkan tentang bagaimana orang mukmin memberikan syafaat kepada saudaranya di hari kemudian, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yujahiduna ma'ana, dan sebagai lafaz. Ya Allah, saudara-saudara kami, mereka itu sholat bersama kami. Maksudnya apa? Yang mungkin tergambar dari makna tersebut, mereka hadir sholat jamaah bersama kami, dan mereka ikut berjihad bersama kami. Tapi kami tidak melihat mereka di surga. Allah SWT akan perintahkan, ya pergilah kamu ke neraka, cari saudaramu dan kuatkan dia, supaya apa? Masuk surganya ramai-ramai. Jadi kalau ada imam yang lebih mementingkan kondisi dia, asal enak, terlanjur enak bacaannya ditanggung. Dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah kejadian. Jadi di tempat mertua itu ada beberapa pegawainya, karena ngadain buka puasa itu undang keluarga-keluarga, akhirnya mereka lembur. Karena lembur, akhirnya ikut sholat tarawih di rumah. Sholat tarawih di rumah,
Salat tarawih di rumah sholat itu sholat tarawih di rumah. Ketika sholat tarawih di rumah, itu pun kita sudah ambil semua sholat pendek. Artinya biar mereka bisa selesai. Baru selesai mungkin 4 rakaat, mereka sudah bilang jangan lama-lama Pak Ustaz. Seminggu, bagaimana caranya sudah lebih cepat? Sudah baca surah-surah pendek, masih ngomong jangan lama-lama. Wih, itu suara. Kan nggak mungkin kita baca Qul huwallahu ahad dibagi dua kan. Qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu akbar. Nggak mungkin. Terlalu pelit. Ya, yang keenam, takut tertinggal oleh rekan-rekan dalam perjalanan. Ini semua uzur karena uzur takut tertinggal ini masuk dalam makna khauf yang telah berlalu. Uzur yang ditinggal adanya rasa takut. Takut tertinggal kereta misalnya, wah dia takut tertinggal pesawat. Ya, maka itu semua adalah uzur sehingga seorang itu boleh menunda sholat jamaahnya. Nah, karena semuanya ada alasan-alasan seperti itu. Karena itu lebih cenderung mengatakan dia sudah muakkadah. Kalau orang ada pun tegaknya jamaah itu fardu kifayah, ada pun orang per orangnya maka dia sunnah muakkadah. Karena yang namanya kewajiban sholat tersebut ya bisa ditahan misalnya. Kalau ada hal-hal kayak gitu mau melakukan perjalanan, jangan berangkat. Kalau mau sholat kan bisa dipaksain seperti itu. Tapi sebagian keadaan tidak memungkinkan kita untuk menahan. Apalagi pesawat. Tolonglah Pak, masa nggak bisa nunggu 5 menit aja? Ini bisa ditinggal. Kalau ditinggal pun yang terjadi sama dia adalah apa? Kerugian dari sisi harta. Baik, yang ketujuh, takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampinginya. Misalnya salah seorang kerabatnya sedang sakaratul maut. Ini jelas tentang masalah sakaratul maut. Boleh dia menunda jamaahnya karena berusaha menjaga orang yang sakaratul maut dengan talqin. Mungkin dalam beberapa kajian telah kita singgung bahwasanya siapa itu pun hadir ketika orang sakaratul maut. Sehingga kalau kita tidak jaga mereka, dikhawatirkan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggelincirkan mereka. Nah, ini yang kedelapan, ini yang paling unik. Dibuntuti pihak pemberi utang. Dikejar debt collector. Sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya, maka dia bisa meninggalkan sholat berjamaah karena dia terdampak dengan tagihan dari pemilik hutang yang membuntutinya. Jadi karena itu para debt collector itu, para pemilik hutang hendaknya maklumi, jangan menagih pas waktu sholat jamaah. Jadi orang yang pengen sholat, nah, dia bisa sholat berjamaah. Dan jangan dia mengatakan saya tidak menagih pas sholat berjamaah, tapi dia nunggu di depan. Ya sama aja, karena mengganggu orang itu. Itulah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dari hutang dan melunaskan hutang yang berutang. Nah, bagian ke-6, mengulang sholat berjamaah di masjid. Berapa lembar lagi? Cukup lah ya. Jam 6 lewat ya. Tanggung ya, nggak apa-apa. Jadi Anda nggak perlu cari bahan baru besok. Kami mungkin minta tambah sedikit tentang orang-orang yang berhak menjadi imam dan yang harus menjadi imam. Baik. Allah sudah ditanyain semua dari kemarin.
MC hari ini udah kejauh sama dari kemarin. Ada kasus nih kan, ada 2 orang dia sholat di masjid, kemudian ada yang dia udah selesai ya, ada yang datang lagi, nanya udah sholat belum, sudah, boleh sholat lagi nggak imamnya gitu kan? Ada pernah kayak gitu Ustaz? Boleh. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ada seorang sahabat datang ke masjid kalau orang pernah sholat. Tadi dia sholat sendiri. Kata Nabi SAW, "May yatasaddaq bihada." Siapa mau bersedekah untuk orang ini? Siapa mau sedekah untuk orang ini? Maka kalimat bersedekah tersebut ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya dia sholat menemani orang tersebut. Nah, boleh dia milih satu dari 2 keadaan. Boleh dia imami atau dia menjadi makmum supaya dia mendapatkan sholat jamaah. Hanya yang diingatkan oleh sebagian para ulama, tapi hendaknya dia menghindari sholat asar, karena waktu sholat asar itu adalah waktu terlarang sholat. Sementara sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah. Dia sendiri sholat sunnah. Lain halnya kalau sholat wajib, walaupun amalannya sama-sama mengerjakan sholat asar, tetapi yang satu dihukumi sunnah, yang satunya hukum wajib, karena dia telah mengerjakan sholat asar sebelumnya, yang dihukum sunnah. Allahu a'lam. Apakah termasuk dia ketika anak yang sakit yang sementara kita ada di Indonesia? Iya, masuk semuanya. Uzur syar'i. Imam itu kan harus diikuti ya. Nah, ketika ada sholat 2 rakaat subuh, imam itu begitu tarawih. Nah, kita biasanya itu kan istiros. Nah, apakah harus mengikuti imam atau tetap? Boleh dia ikut imam, boleh dia iftirash. Karena kesimpulan terakhir dikatakan bahwasanya duduk iftirash ataupun tawarruk hanya bentuk duduk yang sunnah di dalam sholat. Maksudnya sunnahnya 2 rakaat itu iftirash atau tawarruk, ini kan kembali kepada pembelaan. Tapi kalau dia mau mengikuti imamnya juga boleh. Ketika kita sholat sunnah ya, kemudian ada orang datang bermakmum kepada kita, ada posisi kita sholat sunnah. Kita sholat wajib ini kita posisi Tidak ada masalah, Boleh saja. Cuman dalam sebagian keadaannya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau misalnya kita masbuk datang dan mendapati ada orang yang lain masbuk, kata beliau, jangan jadikan mereka imam, cari orang lain. Karena beliau mengatakan karena si orang ini yang jadi makmum ini, dia dari sejak awal niatnya jadi makmum. Nah, sementara kalau kita jadikan imam, ya kan nggak mungkin serta-merta berubah niat di tengah jalan. Sementara dia adalah makmum. Hendaknya dia cari orang yang sama-sama masbuk. Nah, kalau terkait karena kita sholat sunnah, terus datang yang masbuk di belakang, kita sholat sunnah, datang yang masbuk di belakang. Asalnya kita sholat sunnah, ya sholat saya. Nah, kalau ada yang menjadikan kita imam, ya diikuti saja. Kenapa? Karena nggak mungkin saya sholat sunnah, kok batal sholatnya kan? itu salah ini. Itu syaratnya. Boleh sebenarnya dikasih syarat, tetapi kalau dia tetap diam juga itu boleh. Nah, boleh. Jadi kalau apalagi setiap orang punya ijtihad masing-masing dalam syarat, jangan ada. Untung dia nggak syarat. Jadi ijtihad semua isyaratnya. Karena asal memang tidak perlu ada isyarat. Kalau dia mau memperkenankan orang itu menjadi makmumnya, ada masalah. Boleh saja. Seperti yang diceritakan kemarin sholat berdua sama ibu-ibu. Itu boleh. Jadi kembali kepada kaidahnya. Ya, karena orang-orang itu tidak paham. Kebanyakan orang-orang yang tidak paham. Jadi kalau dia menjadikan imam, diterima saja. Secara asal itu bisa bernilai sedekah untuk dia. Nah, tapi bagaimana kalau kondisi sholatnya beda? Saya cuma sholat sunnah 2 rakaat, sementara dia jadi makmum saya. Dia sholat duhur.
Jawabannya nggak ada masalah. Begitu dia salam, makmumnya akan otomatis berdiri sendiri menambah. Ya. Allah a'lam. Meski itu sudah masalah berdua ya. Itu bagaimana perasaan ini jika ini sudah saling dan ada keperluan untuk mengisi yang lain, sedangkan itu sedang berlangsung jemaah. Ya. Itulah sunnahnya dia itu salat. Itu salat. Nah, dan kalaupun ditanya, tapi kan setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Itu jawabannya adalah dari sholat-sholat yang punya uzur untuk kita kerjakan sholat sunnah. Sebagaimana tahiyatul masjid, kata para ulama, walaupun dia setelah asar, kalau dia masuk masjid ini duduk dan dia tahiyatul masjid, maka sholat tersebut dianggap punya uzur, ya, punya sebab. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah secara mutlak. Sholat sunnah mutlak. Itu kalau dia ada kaitannya, ada sebabnya boleh. Termasuk diantaranya adalah mengqadha 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, karena Nabi SAW pernah kedatangan tamu, beliau sibuk mengurusi tamunya, akhirnya beliau kerjakan ba'diyah zuhurnya setelah sholat asar. Ya, Allah. Kalau misalnya di masjid itu yang saya memang itu tidak pernah naik di masjid aja, tetap ke masjid aja. Usahakan masbuk aja supaya itu nggak pusing gimana selesai. Nanti saya ulang, masuk aja, masuk pas tahiyat aja. Mimpi itu masuk pas tahiyat supaya itu nggak pusing. Atau kalau jadi sholat berjamaah itu ada hal yang diperselisihkan para ulama. Apakah dia wajib di masjid atau wajib jemaah? Karena Imam Ahmad dalam sebuah riwayat itu pernah di azan dan beliau mengatakan kita sholat di sini karena kita berjamaah. Di majelis beliau bukan ke masjid. Dan ini juga terjadi di jamaah Islamiyah itu kadang sebagian dosen kalau mengajar asal di masjid belum selesai pengajarannya, mereka kadang nggak masih lanjut karena di setiap fakultas itu ada musholahnya sendiri. Jadi kadang mereka sholatnya seperti itu. Jadi lahirnya Allah a'lam, ya dia boleh memilih. Kalau dia punya banyak rombongan, boleh dia memilih jamaahnya. Artinya boleh dia jamaah yang lagi berasal masjid atau mereka berjamaah sendiri di masjid. Nah, kalau misalnya mereka banyak dan masjidnya kecil, mereka boleh berjamaah sendiri di tempat lain walaupun tidak di masjid. Itu yang disebutkan tadi. Karena para ulama itu berselisih, apakah wajib di masjidnya ataukah wajib jamaahnya. Allah a'lam. Kan kalau antum jamaah di masjid, selesai. Nggak mikir lagi khilafnya. Kalau antum mikir jamaah di masjid atau wajib jamaah. Saya tidak mau ke masjid. Kalau kamu tidak ke masjid, berarti kamu harus cari jamaah. Jadi susah. Apa mending ke masjid? Allah a'lam. Saya pendapat sholat itu sudah ada ayat-ayat yang ancaman tentang meninggalkan sholat. Ya. Dari itu kita pahami dulu kalau yang orang yang melalaikan sholat. Ya. Terus ada yang tentang rumah gerakan dari orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau masalah ayat itu kan jelas. Maksudnya dia ala itu meninggalkannya sering menunda-nunda sampai sebagiannya itu tidaklah dia sholat kecuali di waktu sholat berikutnya. Misalnya zuhur sering ditunda, akhirnya dia tidak sholat zuhur kecuali di ujung 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Itu masuk dalam kategori ancaman. Nah, alladzina hum an sholatihim sering menunda-nunda waktu sholat itu.
Selama dia masih menjaga waktu sholatnya, bisa mungkin dikerjakan di awal waktu tanpa uzur, tidak masuk dalam ancaman tersebut. Karena itu hanya yang benar. Karena semua ancaman-ancaman tentang sholat, entah dia mengakhirkannya atau dia tidak sholat sama sekali. Itu ada perputarannya. Allah a'lam. Tentunya sholat di kendaraan saja. Lalu ketika dia sampai tujuan masih ada waktu untuk sholat. Sholat lagi. Sholat apa? Kalau dia sholat wajib, dia ada waktu, hendaknya dia sholat lagi. Karena asalnya dalam sholat wajib itu ada beberapa rukun yang kita sebutkan. Pertama wajib menghadap kiblat, yang kedua wajib berdiri. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya udah. Apakah ada sholat tasbih? Sholat tasbih yang kuatnya itu sunnah. Walaupun para ulama berselisih, tapi di kalangan Muhammadiyah pun berselisih. Ada yang mengatakan dia sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, karena tidak didapatinya hadis yang sahih menyebutkan tentang derajat sholat tasbih. Tapi yang mengatakan sunnahnya, mereka itu bingung menjawab. Para imam-imam ahli sunnah menyebutkan tentang sholat tasbih. Seperti Imam Ahmad pun menyebutkan tentang keberadaan sholat tasbih. Sementara kalau mereka teliti, tidak satupun derajat sholat tasbih itu sahih. Hingga karena banyaknya ucapan para alim tentang masalah sholat tasbih, sehingga sebagian mengatakan minimalnya ya sunnah lah dia. Sehingga minimalnya seorang itu bisa mengerjakan sekali seumur hidup. Karena dia sunnah. Allah SWT. Terkait imam ketika dia salah atau lupa dalam bacaan sholat, sementara yang di belakang itu tidak mengerti atau memberitahu. Nah kita yang jauh di belakang ini tahu apakah kita harus ya Itu dilihat kondisinya. Kalau dia anggap teriakannya bisa didengar imam, dia teriak. Tapi kalau tidak, dia cepat Allah Mustafa yang bertakwa semampunya. Karena sebagian imam itu kadang kita ingatkan, ingatkan mengingatkan, ternyata kita yang salah, kan gitu. Atau dia ada teriak, salah kan gitu. Kalau dia lagi mungkin dia ragu-ragu. Ini lihat kondisinya dia. Kalau mungkin kan diingatkan, kalau tidak ya kata Allah Mustafa. Jadi tadi masih sama. Kalau misalnya imam ketika dia berhenti karena ada kesalahan bacaan, mungkin ingin membenarkan. Tapi seandainya dia terus saja lompat satu ayat misalnya, kita tetap tegur atau biarkan saja. Kalau dia lompat satu ayat dan sudah pindah ke ayat berikutnya atau bahkan 2 ayat kemudian, lewat aja. Ya, karena ketika kita ingatkan pun belum tentu dia bisa langsung kembali. Karena ini masalah hafalan. Terganggu sedikit, koslet, yang lain ingat, yang lain kelupa kan? Ada orang yang biasanya seperti itu. Karena untuk bisa berdiri, mengingat orang itu konsentrasi. Kalau misalnya ada di suatu situ, formatnya lama ya. Pernah datang ke masjid itu, terus ada hajat yang lain, boleh dia sholat sendiri, karena dia disebutkan oleh para ulama itu mengingatkan kepada imam-imam, jangan dia terlalu lama keluar, jangan terlalu lama juga memandangkan iqamah. Dia lihat kondisi keadaan, seperti kondisi sholat isyanya Nabi SAW. Walaupun secara asal sunnahnya isya itu diakhirkan, tetapi dalam sebagian lafaz dalam sebagian lafaz dikatakan idza ra'awhum ijtama'u ajjalu wa idza ra'awhum iftaraqu akharu. Karena Nabi SAW melihat para sahabat itu cepat berkumpul, beliau segerakan iqamah. Tapi kalau melihat para sahabat yang belum berkumpul, beliau akhirkan iqamah. Karena itu apapun yang jadi imam, hendaknya dia perhatikan kondisinya. Kalau orang banyak, ya segera qomat, jangan lama-lama. Tapi yang jadi masalah itu kadang di sebagian tempat masjid kita sendiri yang kelola, azan juga jarang ada orang yang datang. Seperti tempat anda di atas,
Begitu azan, ya paling yang sholat kita aja. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa, kita sambil menunggu sampai hajat. Tetapi kalau misalnya dalam sebagian waktu tiba-tiba ada orang dari luar mampir sholat, segerakan aja komat, nggak usah tunggu yang biasa. Segerakan komat, karena orang itu punya hajat. Allah. Jadi di atas itu sudah beberapa keadaan ya kita dikudeta. Jadi yang imam dari mereka sendiri dan itu tidak ada yang salah. Itu sudah benar. Justru kalau marah-marah disebut kita yang salah. Yang salah. Nah, mereka tidak tahu diri, paham nggak nunggu imamnya enggak. Yang salah itu kita kalau kita yang marah-marah. Mereka sudah benar. Menyegerakan sholat. Allah Akbar. Dan lama atau pendeknya iqamah itu haknya imam atau wajib? Kembali kepada imamnya. Qomat itu haknya imam. Karena dalam sebagian riwayat itu para sahabat itu minta izin kepada Nabi SAW. Seperti kisahnya Bilal. Dalam sebagian hadis dikatakan bahwa Nabi SAW setelah azan subuh beliau salat sunnah kemudian berbaring di atas sisi kanan beliau SAW sampai didatangi Bilal untuk minta izin qomat. Dan juga ini ya, dan juga tentang sholat isya Nabi SAW. Beliau tidak cepat keluar sampai ada sahabat datang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nama nisa wasyian. Ya Rasulullah, para wanita dan anak-anak itu telah ketiduran di masjid karena menunggu engkau. Karena beliau melahirkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya di antara adab yang hendaknya dipegang oleh muazzin itu dia minta izin sama imam. Nah, cuman ketika imamnya itu ya ada kalanya imamnya mungkin ada keperluan, ada hajat. Masa orang di dalam WC ketok-ketok terus semuanya. Mana kebelet lagi kan? Nah, maka yang memungkinkan adalah mereka menyepakati waktu. Nah, sekian menit kalau tidak datang, qomat saja. Nah, siapapun boleh jadi imam. Itu boleh. Dan itulah jalan tengah yang paling cocok untuk semuanya. Allahu a'lam. Gimana kalau ketika kondisi kita pulang kerja atau pulang dari belanja orang itu di saat di jam kerja Jakarta gitu. Nah itu waktu mepet dari maghrib waktu itu kan ada mepet ya. Yes. Sedangkan dalam perjalanan Jakarta sini aja kan itu untuk butuh ke rest area aja. Macet ya. Itu gimana? Dia lihat kondisinya. Kalau dia perkirakan ini macet dan tidak mungkin dia mampir, maka dari sejak awal dia jamak takhir. Ya, kan biasanya dilema itu maghrib. Masuk tol macet, aduh, mau keluar rest area belum ada, masih jauh di depan. Mampir juga udah di ujung. Akhirnya mungkin pas sampai masjid tidak bisa. Maka dia niat jamak takhir, nanti dia sholat ketika sampai di rumahnya. Di jamak takhir. Tapi kalau dia, nah itu aja solusinya. Allahu a'lam. Hujan deras itu, kalau misalnya di maghrib hujan deras, bisanya boleh dilanjut. Boleh langsung jamak. Masalah menjamak sholat itu yang anak bahas ya, pernah bahas. Boleh dia menjamak sholatnya sendiri dengan catatan di masjid. Sunnahnya ketika terjadi hujan misalnya atau safar, seorang itu boleh menjamak. Nah, ketika di masjid sholat berjamaah dan terjadi hujan, ya imamnya boleh menjamak. Tapi kalau imamnya memilih tidak menjamak dan dia mendapati dia uzur dengan hujan ini atau punya hajat, nggak mengapa dia jamak sendirian. Tidak mengikuti imam. Walaupun secara akal dan itu adalah jamak berjamaah. Allahu a'lam. Baca lagi. Angkat. Udah. Kira mau angkat.
نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.